Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi tentang aljabar yaitu pada fungsi kuadrat di pertemuan kelima. Mungkin teman-teman mahasiswa ini pernah memperoleh materi tentang fungsi kuadrat. Nah, kalau misalkan diperhatikan, ini ada Gateway Arch dan ada Sydney Harbour Bridge. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini menyerupai atau berbentuk parabola, di mana parabola itu merupakan grafik dari fungsi kuadrat gitu. Sedangkan kalau misalkan hanya garis lurus itu merupakan grafik dari fungsi linier. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti yang sudah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambahkan dengan bx ditambah c, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan nol, ya. Nah, AX kuadrat itu berarti A-nya itu untuk variabel X, terus B-nya itu untuk variabel, A-nya untuk variabel X kuadrat, B-nya untuk variabel X, dan C itu adalah konstanta. Nah, contohnya seperti apa? Misal di sini fx sama dengan 3x kuadrat min 2x ditambah 1. Nilai A-nya berarti 3, nilai B-nya adalah min 2, nilai C-nya adalah 1. Kalau yang ini nilai A-nya 2, nilai B-nya 3, nilai C-nya negatif 2. Kalau ini x kuadrat min 4, berarti coba perhatikan. Yang kuadrat ini adalah si A-nya. Nah, min 4 ini adalah C-nya, maka BX-nya itu tidak ada atau sama dengan nol. Begitupun yang keempat dan yang kelima. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat itu ada dua. Dia akan apa namanya, terbuka ke atas ketika nilai A-nya lebih besar dari nol. Berarti kalau misalkan yang atas ini di sini ada 3, ada 2, maka dia akan terbuka ke atas. Sedangkan kalau A-nya kurang dari nol atau A-nya itu adalah negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya titik potong grafik dengan sumbu X. Jika fungsi fx memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X. Ketika apa? Ketika nilai y-nya itu sama dengan nol. Contohnya, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat. Di sini fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 terhadap sumbu X. Nah, X kuadrat ini nilai A-nya yaitu 1. Min 5X berarti nilai B-nya adalah min 5. Dan C-nya adalah 6. Nah, selanjutnya ini bisa kita pindahkan biar lebih mudah. Kita tulis ulang, kita pindahkan. X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan, di mana pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat, pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Nah, ini kita faktorkan. Kalau misalkan lupa, sederhananya gini, berapa ditambahkan berapa yang hasilnya adalah minus 5 atau negatif 5, berapa dikalikan berapa yang hasilnya adalah positif 6. Nah, maka hasilnya ini, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Sehingga apa? Sehingga yang ini X min 2 sama dengan 0. Maka nilai X-nya min 2 itu kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Jadi X-nya sama dengan 2. Yang satunya lagi X min 3 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 3. Jadi koordinat titik potong terhadap sumber X-nya itu adalah 2,0 dan 3,0. Kenapa koma 0 di sini ini koma 0? Karena di sini lihat Y-nya sama dengan 0 karena memotong sumbu X. Selanjutnya, titik potong grafik terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, nilai Y-nya harus 0. Kalau yang ini titik potong terhadap sumbu Y, nilai X-nya yang harus 0. Contohnya, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Yang tadi ya, terhadap sumbu Y. Kalau tadi kan terhadap sumbu X. Nah, kita ini tulis ulang, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, x-nya itu kan harus 0, maka kita harus rubah nilai x-nya. 0 kuadrat min 5 dikalikan dengan 0 ditambah 6. Ya, ini 0 semua sama dengan 6 berarti. Nah, jadi koordinat titik potong terhadap sumbu y-nya itu adalah 0,6. 0 itu nilai x-nya, 6 itu adalah nilai y-nya. Atau sederhananya,
Kalian langsung fokus terhadap nilai C-nya. Kalau di sini nilai C-nya 6, berarti di sini langsung 0,6. Kenapa? Karena variabel X-nya di sini harus 0. Jadi berapapun angka nanti pasti 0. Tinggal ditambahkan dengan nilai C-nya. Selanjutnya di sini akan membahas titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Ini semuanya sama. Nah, titik puncak itu yang ini dan yang ini. Titik puncak, titik balik, titik ekstrim. Cuma yang membedakan kalau misalkan di atas, maka dia merupakan nilai maksimum. Kalau yang di bawah, ini merupakan nilai minimum. Nah, di mana untuk mengetahui eh, nilai X-nya itu adalah negatif B per 2A. Kalau untuk mengetahui nilai Y-nya, yaitu D per negatif D per 4A. Nah, kalau kalian ingin mudah menghafalnya, tinggal lihat ini. Min, min berduaan di perempatan. Oke, ini persamaannya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana tadi untuk mengetahui nilai si X-nya, XP-nya itu adalah min B per 2A, sedangkan nilai Y-nya itu min D per 4A, di mana D-nya itu adalah diskriminan. Nilai atau rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Selanjutnya sumbu simetri. Sumbu simetris itu sama dengan si XP. XP itu yang tadi, yaitu min B per 2A. Sedangkan nilai minimum atau maksimumnya adalah min D per 4A. Jadi sumbu simetrinya ini adalah XP, nilai maksimum minimumnya adalah YP. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Kita lihat di sini, X kuadrat berarti ini variabel A. Di mana nilai dari A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 4. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik puncak, terus yang kedua persamaan sumbu simetri, dan yang ketiga adalah nilai maksimum atau minimum. Nah, ini tadi adalah persamaannya yaitu X kuadrat min 4X plus 4, di mana ini adalah nilai dari A, ini B, ini nilai dari C. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan koordinat titik puncak. Di sini P yaitu ada XP dan YP nilainya. Untuk mengetahui tadi yang sumbu simetris itu kan rumusnya adalah XP, di mana XP itu adalah negatif B per 2A, di mana B-nya itu adalah negatif 4. Berarti negatif 4 dibagi 2 dikalikan A-nya yaitu 1. Ini negatif, negatif kita coret, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka nilai XP-nya adalah 2. Nilai YP ini harusnya YP ya, nilai maksimum atau minimum adalah negatif dari diskriminan per 4A, di mana diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A berarti. Nilai B-nya yaitu negatif 4 dikuadratkan, jadi 16 dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16 juga. Berarti 16 dikurangi 16 sama dengan 0 dibagi 4 ya udah 0 per 4 sama dengan 0. Maka nilai YP-nya itu atau nilai maksimum atau minimumnya itu adalah 0. Nah, selanjutnya dengan cara lain kita menentukan si YP-nya itu dengan mensubstitusikan nilai yang tadi itu, nilai si XP-nya, nilai sumbu simetrisnya ke dalam persamaan yang tadi. X kuadrat min 4X ditambah 4, di mana nilai X-nya kita rubah menjadi 2 nih. Berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurangi 4 dikalikan 2 ditambah 4. Ini 4. Ditambah 4 8. Dikurangi 8 sama dengan 0. Sama ya. Nah, jadi koordinat titik puncaknya itu adalah 2,0. 2 itu nilai dari sumbu simetrisnya yaitu XP. Sedangkan 0 itu nilai dari maksimum atau minimumnya. Nah, ini 2, ini 0. Kenapa nilai minimum? Karena dia di sini berada di bawah di 0. Nah, sehingga ini kita cek di sini 2,0, X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Nah, ini adalah gambarnya dari grafik fungsi yang tadi. Nah, dia terbuka ke atas. Sehingga terbukti kan yang tadi kalau misalkan nilai A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Contoh selanjutnya, perhatikan grafik di bawah ini. Ini ada grafiknya. Yang diminta adalah menentukan nilai F5 ditambah dengan F inverse min 1. Yang kedua daerah asal dari fungsi fx dan yang kedua adalah daerah hasilnya.
Nah, yang ditanyakan F5, kalau F5 berarti tinggal dikalikan, diganti dengan 5-nya. Nah, coba kita cek di sini. F kalikan 5 ditambahkan dengan F inverse min 1 itu sama saja dengan 3 ditambahkan dengan 3 sama dengan 6. Coba kita lihat di sini F-nya 5. Oke. Nah, cek di sini. Ini 5. Nah, kita lihat di atas. Nah, ini titiknya. Jadi ketika di sini nilai fx-nya itu 5, maka nilai y-nya itu adalah 3. Terus f inverse min 1. Kita lihat di sini min 1 nih. Nah, min 1 di sini. Maka inverse-nya coba kita cek juga di sini. Nah, ini sama dengan eh 3 juga sama. Sehingga apa? Daerah asal dari fungsinya itu adalah x, di mana x merupakan bilangan real. Daerah asalnya. Kalau daerah hasilnya yang y-nya. Y di mana y lebih besar sama dengan min 1. Kenapa lebih besar sama dengan min 1? Karena lihat yang paling bawahnya itu min 1 di sini. Ke atas sama dengan bilangan real. Makanya lebih besar sama dengan min 1. Nah, contoh yang kedua kita diminta untuk memperhatikan grafik fungsi di bawah ini. Ya, ini sudah ada jawaban-jawabannya. Nanti mahasiswa silahkan kalian coba pelajari dan telah kembali. Nah, ini adalah tugasnya. Silakan kalian kerjakan koordinat titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 8x tambah 17 berapa. Yang kedua, persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min 3x kuadrat dikurangi 12 tambah 1. Silakan kerjakan di Google Classroom nanti untuk kodenya karena kalian sudah masuk, dan silakan kumpulkan pada berarti ini pokoknya H+1 dari hari ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.